Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayurita Aifa Yufi Nur Aini dari kelas 11 IPA 4. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang materi sistem saraf dan sistem hormon. Yang pertama saya akan jelaskan adalah sistem saraf. Sistem saraf adalah struktur berisi komponen-komponen sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Fungsi dari sistem saraf ini adalah untuk memelihara dan mengatur berbagai fungsi tubuh, misalnya pada kontraksi otot. Sistem saraf ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak ini terbagi menjadi 3, yaitu otak bagian depan, otak bagian belakang, dan otak bagian tengah. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk menghantar rangsang ke otak. Berfungsi juga sebagai tempat berjalannya gerak refleks. Selanjutnya adalah sistem saraf tepi. Berdasarkan asalnya, saraf dibagi menjadi saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial ini berfungsi membawa impuls ke otak, bekerja di daerah kepala, wajah, dan atas leher. Saraf spinal berfungsi membawa impuls ke sumsum tulang belakang. Sedangkan berdasarkan strukturnya, saraf dibagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Saraf somatik ini bekerja melayani kulit, otot, rangka, dan tendon. Geraknya adalah gerak sadar dan gerak refleks. Selanjutnya itu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini bekerja melayani organ, otot polos, dan sejumlah kelenjar yang bekerja otonom atau gerak tidak sadar. Sistem saraf otonom ini terdiri dari sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Yang selanjutnya yaitu struktur sel saraf atau neuron. Sel saraf terdiri dari dendrit, badan sel, dan akson. Dendrit ini berfungsi menghantar impuls saraf dari reseptor sensorik atau sel saraf lain ke badan sel. Badan sel adalah bagian sel saraf yang di dalamnya terdapat nukleus dan organel sel lain. Fungsi badan sel ini sendiri menghasilkan neurotransmitter atau zat penghantar berupa senyawa kimia. Yang terakhir ada akson atau neurit. Akson atau neurit ini adalah bagian sel yang ukurannya panjang, berfungsi menghantar impuls keluar badan sel. Nah, selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin ini disebut juga sistem hormon. Sistem endokrin ini adalah sistem yang terdiri dari kelenjar dan jaringan yang menghasilkan hormon. Hormon ini adalah senyawa kimia yang memengaruhi aktivitas kelenjar atau jaringan lain. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran yang mensekresi hormon secara langsung ke aliran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Hormon ini terbagi menjadi 2, yaitu hormon peptida. Hormon peptida ini terdiri dari hormon protein, hormon glikoprotein, dan hormon modifikasi asam amino. Dan yang kedua ada hormon steroid. Nah, di sistem endokrin ini atau sistem hormon, dia memiliki 8 kelenjar. Yang pertama yaitu kelenjar pituitari, adalah kelenjar hipofisis yang terletak di dasar organ otak. Fungsinya adalah menghasilkan hormon pertumbuhan, hormon prolaktin untuk ASI, dan hormon antidiuretik serta hormon oksitosin. Nah, yang kedua ada hipotalamus. Hipotalamus ini adalah bagian otak yang menghubungkan sistem endokrin dengan sistem saraf. Hormon yang dihasilkan mampu mengontrol hormon hasil produksi kelenjar pituitari. Yang ketiga ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini menghasilkan hormon melatonin untuk dapat tertidur. Yang keempat ada kelenjar tiroid. Kelenjar ini berada di sisi kanan leher. Fungsinya untuk menghasilkan metabolisme energi. Yang selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratiroid yang berfungsi mengendalikan kadar kalsium di aliran darah. Yang selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar ini berfungsi mengeluarkan hormon adrenalin yang membuat detak jantung dan tekanan darah meningkat. Yang selanjutnya yaitu kelenjar reproduksi. Kelenjar ini biasanya ada di testis dan ovarium, berfungsi menghasilkan hormon testosteron untuk pria
dan estrogen serta progesteron untuk wanita. Yang terakhir ada pankreas. Pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang berfungsi mengontrol kadar gula dalam tubuh. Nah, selain sistem saraf dan sistem endokrin, saya juga akan menjelaskan yaitu sistem indera. Sistem indera ini adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Sistem indera ini terdiri dari reseptor indera, jalur saraf, dan sel otak yang ikut memberi respon terhadap indera. Manusia memiliki 5 indera, yaitu yang pertama ada mata. Mata ini tersusun dari 3 lapisan, yaitu sklera, koroid, dan retina. Yang kedua yaitu ada telinga. Struktur telinga manusia ada 3 bagian utama. Yang pertama telinga bagian luar, bagian tengah, dan juga bagian dalam. Yang selanjutnya ada kulit. Kulit ini mengandung 5 macam reseptor, yaitu yang pertama reseptor terhadap sentuhan, reseptor terhadap tekanan, reseptor terhadap sakit atau nyeri, reseptor terhadap panas, dan reseptor terhadap dingin. Yang selanjutnya ada lidah. Lidah ini bertugas untuk mengecap rasa. Rasa yang dihasilkan dari hasil rangsang kimia berupa larutan. Yang terakhir yaitu ada hidung. Hidung ini indera pembau yang disusun oleh jaringan epitel olfaktori dan sel-sel reseptor hidung bagian atas. Bau dihasilkan dari rangsang kimia yang berupa gas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.